Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kali ini kita akan membahas bagaimana petunjuk agama seputar pendidikan kreativitas yang belakangan saya kira sangat marak, terlebih dalam situasi wabah pandemi ini. Tentu kita membutuhkan orang-orang kreatif untuk bisa tetap menjalankan misi pendidikan yang karena wabah kita dianjurkan untuk physical distancing, sehingga kita masing-masing anak-anak kita harus tinggal di rumah. Tapi sekali lagi misi penting dari pendidikan harus tetap berjalan, dan itu membutuhkan kreativitas. Bagaimana agama mengajarkan ataupun memberi petunjuk masalah ini? Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha kreatif. Salah satu petunjuk yang menyebutkan hal ini kita lihat di surah nomor 59, surah Al-Hasyr, pada ayat yang ke-24, di mana Allah berfirman, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah yang menciptakan, kemudian dia yang menciptakan dan menghiasi penciptaan itu. Al-Khaliq, Al-Bar, dan juga Al-Musawwir. Ini yang menunjukkan kalau itu dilakukan oleh makhluk manusia, maka tidak mungkin satu. Ibaratnya kalau Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan begini, ketika hal ini dilakukan tiga bidang sangat yang berbeda. Al-Khaliq berarti menciptakan, itu mendesain awalnya, inilah kerjaan arsitek, menyiapkan gambarnya, kemudian mengatur, dan kemudian sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah arsitekturnya, dan juga tentu harus menyiapkan budgetnya. Kemudian Al-Bari, ini maknanya berarti apa? Kita untuk mewujudkan atas apa yang sudah kita rancang itu, membangun kemudian. Setelah terjadi bangunan, maka perlu dihiasi, disempurnakan. Itulah Al-Musawwir. Ini yang kita sebut dekorasinya, kita sebut kemudian berbagai macam hal, lanskapnya untuk menjadi sempurna sebuah bangunan. Demikian juga kalau itu dalam konteks Allah yang Maha Pencipta, maka ketiganya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi poin kita adalah bahwa Allah itu Maha Kreatif. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, maka pesan dari hadis ini agar kita sedapatnya juga bersikap kreatif. Nah, untuk kemudian mendidik anak-anak kita dalam konteks pendidikan, agar kita memiliki generasi yang kreatif, maka agama memberi petunjuk. Di antara yang pertama adalah dengan spirit Iqra. Iqra itu bukan sekedar membaca yang ada tulisannya. Kalau itu yang dimaksud, maka itu namanya tilawah. Tapi Iqra maknanya adalah membaca disertai usaha untuk merenungkan. Maka misalnya kita Iqra terhadap anak, maka kita akan punya ilmu, perkembangan anak seperti ini. Iqra terhadap alam semesta, maka kita akan punya pengetahuan tentang virus corona, COVID-19 itu ternyata tabiatnya seperti ini. Maka cara melawannya seperti ini, dan seterusnya. Demikian juga hal-hal yang lain. Kreativitas tidak akan muncul kalau kita tidak mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang memiliki keberanian untuk bertanya misalnya. Maka dalam konteks seperti ini, penting untuk bukan sekedar mengajari anak memiliki sekian banyak informasi yang biasa kita hafalkan. Meskipun itu tidak salah, tapi yang juga penting mengajarkan mereka memiliki cara berpikir yang kreatif. Nah, di dalam agama tidak disebutkan secara rinci bagaimana ini. Namun menurut para ahli misalnya, kita mengetahui apa yang disebut sebagai the golden age, usia emas anak, 0-5 atau ada yang mengatakan 0-8 tahun. Agar disitulah perkembangan cara berpikirnya, agar kreatif, punya keberanian, maka jangan kita melakukan hal-hal yang dapat mematikan kreativitasnya. Di antaranya jangan suka kita memarahi anak. Tidak sedikit orang tua yang kalau sedang marah itu dia lupa kepada anaknya itu. Kamu anak siapa? Lu lupa anak sendiri. Ada yang begitu. Yang kedua jangan suka melarang-larang berlebihan. Setiap hari tidak kurang, sekian kali orang tua umumnya akan mengatakan jangan. Anak misalnya lari sedikit, jangan. Anak sedikit manjat-manjat, jangan. Selalu kalimat jangan yang sering muncul.
Nah, yang ketiga, agar anak lebih kreatif, maka hindari untuk memerintah dengan cara mengancam. Karena apa? Kalau kita biasakan itu sejak kecil, maka anak tidak akan tumbuh kreativitasnya. Itu hasil ikro yang dilakukan para ahli bagaimana membangun pendidikan kreativitas dalam anak itu. Yang kedua, spirit kreativitas ini juga dapat kita ambil dari perintah kita untuk tafakkur. Maka salah satu ciri orang yang cerdas disebut di Al-Quran apa itu? Di surah 3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang hatinya selalu mengingat Allah dan selalu memikirkan ciptaan Allah. Nah, orang yang senantiasa pikirannya sibuk digunakan untuk memikirkan ciptaan Allah, maka salah satu buahnya adalah sikap kreativitas. Dan tentu saja buah dan sikap kreativitas ini tidak akan bermakna kalau itu kita tidak lakukan, tidak wujudkan dengan bekerja yang baik. Itulah mengapa Allah juga merintahkan, misalnya seperti di surah nomor 9 ayat 105, wa qul ya'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu. Nanti Allah, Rasulnya dan orang mukmin akan melihat hasil pekerjaanmu, hasil kreativitasmu. Dan nanti akan diberikan tahu berapa nilai hasil pekerjaan dan kreativitas kamu. Maka kalau kita belum bisa memberikan kontribusi untuk sistem pendidikan kita yang baik, minimal kita berjanji untuk tidak merecokin setiap ada usaha untuk menjadi lebih kreatif. Kalau kita belum bisa memberi solusi atas masalah pendidikan anak-anak kita, maka berjanjilah untuk tidak misalnya menyebarkan hal-hal yang negatif yang dapat mengendorkan, yang dapat mengurangi bentuk kreativitas terhadap anak-anak kita. Semoga generasi kita mendatang menjadi generasi yang lebih baik dan lebih kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin. Kita sampai ke penghujung acara kita yang hari ini kita bicara tentang pendidikan anak-anak di zaman pandemi ini. Saya katakan zaman ya, karena mudah-mudahan ini cuma zamannya doang, itu habis itu terus hilang cepat lah. Memang semuanya stres, kita tahu dari sisi dan dari segi apapun semuanya stres. Tapi anak-anak ini kayaknya sekarang yang distreskan paling besar adalah cara belajar mereka. Dan yang pasti online learning ini walaupun sudah berjalan juga kita bisa belajar lewat TV, tapi pasti kita tidak siap. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap dengan kejadian seperti ini, termasuk di pola pengajaran dan pola pendidikan. Oleh karena itu mungkin kita harus sadar bahwa ya ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan guru-gurunya juga harus berpikir lebih keras lagi bagaimana lebih berkreativitas dalam ngajarin murid-muridnya, materinya juga harus diganti lagi, dan orang tuanya juga harus lebih mengayomi anak-anaknya di rumah supaya anak-anaknya senang belajar. Is it easy? Apakah mudah? Enggak. Gua ngalamin sendiri dan memang sulit, memang tidak mudah. Itu dia kenapa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Tapi kalau pandemi ini masih lama, mungkin ini adalah saatnya kita berevolusi pendidikan kita supaya lebih menyenangkan buat anak-anak kita. Terima kasih semuanya. Saya akan kembali lagi besok. Kalau begitu saatnya kita ketawa ketiwi dulu dari Kokom Band. Saya Deddy Corbuzier, selamat menjalankan ibadah puasa. Maha Daya Cinta. Maha Daya Cinta, Maha Daya Cinta, Maha Daya Cinta, Maha Daya Cinta. Andai kata dunia bertabu cinta, kasih sayang antar insan di dunia, damai tentram rasa di jiwa, alangkah indah hidup kita. Andai kata insan saling mencinta, berbagi kasih tanpa membeda, aman tentram rasa di jiwa,
Aduh. Terima Oke. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.